Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Manusia memiliki berbagai jenis hormon yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh. Adapun jenis-jenis hormon, setiap tubuh manusia itu memiliki puluhan hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar tubuh. Berikut akan saya jelaskan masing-masing jenis hormon. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini adalah bagian kecil di otak yang terhubung dengan kelenjar pituitari melalui tangkai atau batang hipofisis. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Yang dihasilkan kelenjar tiroid ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme atau proses untuk mengelola makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini yaitu kelenjar yang terletak di tengah otak dan berfungsi memproduksi hormon melatonin. Yang keempat yaitu kelenjar pituitari. Yang kelenjar ini hasilkan yaitu hormon yang sebagian besar digunakan untuk mengontrol fungsi kelenjar endokrin lainnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, kelenjar paratiroid. Tugas utama kelenjar ini adalah melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah dan mengatur penyerapan kalsium oleh tulang. Halo, di sini saya akan bahas materi mengenai fungsi dan peran hormon dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dan perannya memiliki 4 jenis. Yang pertama ada regulasi metabolisme, di mana hormon membantu dalam pengelolaan energi dan mengatur tingkat metabolisme dalam tubuh. Yang kedua, regulasi siklus reproduksi. Nah, di dalam hormon seks tertentu membantu dalam regulasi siklus menstruasi pada wanita dan berperan dalam perkembangan organ reproduksinya. Nah, yang ketiga, regulasi suasana hati, di mana hormon seperti serotonin berperan dalam mengatur suasana hati dan menjaga stabilitas emosional. Yang terakhir, regulasi pertumbuhan dan perkembangan. Hormon membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan organ dan jaringan dalam tubuh, seperti pertumbuhan tulang dan massa otot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan hormon dalam sistem reproduksi. Hormon reproduksi memainkan peranan penting dalam mendukung kerja organ seksual, menjaga kesehatan seksual, dan melangsungkan proses pembuahan atau kehamilan. Umumnya, orang hanya mengenal testosteron sebagai hormon reproduksi pria, serta estrogen dan progesteron sebagai hormon reproduksi manusia. Dan ada juga macam-macam hormon reproduksi, ada 4, yaitu 1. Follicle stimulating hormone atau FSH. Yang kedua, luteinizing hormone atau IH. Yang ketiga, hormon testosteron. Yang keempat, hormon estrogen. Dan ada juga perbedaan hormon laki-laki dan perempuan. Pada pria, testosteron diproduksi di testi atau buah jakar, sementara pada wanita, testosteron diproduksi di ovarium atau hidung telur. Selain testosteron, terdapat jenis hormon androgen lain yang mendukung fungsi testosteron. Hanya saja jumlahnya jauh lebih sedikit daripada testosteron. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai peran hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, hormon yang ada di dalam tubuh kita memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lantas, apa saja sih peran hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia? Mari kita simak bersama. Yang pertama, di dalam tubuh kita ada yang dikenal dengan istilah HGH atau Human Growth Hormone. Human Growth Hormone adalah hormon yang sangat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti pada otot, tulang, serta organ-organ lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah hormon seks. Hormon seks diproduksi oleh kelenjar gonad yang terdapat di dalam ovarium dan testis.
Hormon seks ini berperan penting dalam pertumbuhan perkembangan seksual sekunder seperti menstruasi dan pubertas. Yang ketiga adalah hormon tiroid. Hormon tiroid diproduksi oleh kelenjar tiroid di dalam tubuh kita. Hormon tiroid ini berperan penting dalam proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, pertumbuhan sel, dan perkembangan otak. Yang keempat adalah hormon paratiroid. Hormon paratiroid adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang ada di dalam tubuh kita. Hormon paratiroid ini berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfor yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan tulang pada manusia. Yang kelima adalah hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas. Hormon insulin berperan dalam proses metabolisme glukosa dalam tubuh, di mana glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Nantinya, hormon insulin ini akan saling bekerja sama dengan hormon-hormon yang lain untuk mengatur berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh kita. Gangguan hormon pada manusia. Gangguan hormon adalah kondisi ketika kelenjar memproduksi hormon dalam jumlah yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Pada dasarnya, hormon diproduksi oleh sistem endokrin. Sistem ini mencakup kelenjar tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan pankreas. Adanya gangguan hormon bisa menimbulkan gejala seperti kenaikan berat badan secara drastis, kelelahan, perubahan detak jantung, dan cemas. Adapun jenis gangguan hormon, gangguan pada produksi hormon dapat memicu berbagai macam penyakit. Jenis penyakit berbeda-beda tergantung kelenjar mana yang bermasalah. Yang pertama, hipertiroidisme. Terjadi bila kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroksin. Hormon tiroksin berperan dalam mengatur berat badan, tingkat energi, suhu tubuh, dan detak jantung yang cepat atau tidak teratur. Kedua, ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Menstruasi sering tidak teratur merupakan tanda PCOS atau sindrom ovarium polikistik, merupakan kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon reproduksi. Normalnya, ovarium akan melepas sel telur setiap bulan sehingga sebagian dari siklus menstruasi yang sehat. Ketika terjadi PCOS, sel telur tidak berkembang atau tidak dilepaskan selama ovulasi sebagaimana mestinya. Ketiga, diabetes. Merupakan salah satu penyakit akibat gangguan hormon yang paling umum di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi karena pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik. Insulin membantu memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Begitu berada di dalam sel, gula diubah menjadi energi untuk digunakan atau disimpan. Bila jumlah insulin sedikit atau sel tubuh tidak mampu merespon insulin sebagaimana mestinya, gula akan menumpuk dalam darah. Keempat, ada sindrom Cushing. Merupakan kondisi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol dalam jangka waktu yang lama. Kortisol disebut dengan sebutan hormon yang stres, yang membantu tubuh dalam merespons stres. Gejala ini akan terlihat jelas pada orang-orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi. Keenam, ada gigantisme. Merupakan pertumbuhan tubuh yang abnormal akibat produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan pada masa kanak-kanak. Gejala utama memiliki tubuh yang besar dan tinggi badan yang berbeda dibandingkan teman-teman sebayanya. Adapun tips menjaga keseimbangan hormon. Yang pertama, tidur yang cukup. Kedua, lakukan olahraga secara teratur. Ketiga, mencukupi kebutuhan protein. Keempat, menjaga berat tubuh tetap ideal. Kelima, mengurangi konsumsi gula. Keenam, berhenti merokok, sebab asap rokok mengandung berbagai campukan senyawa yang dapat menyebabkan perubahan pada banyak kadar hormon di tubuh, sehingga asap rokok dianggap sebagai pengganggu endokrin. Ketujuh, mengolah stres. Kelapan, kurangi penggunaan gadget di malam hari. Kesembilan, konsumsi lemak sehat. Sekian dan terima kasih.